Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hayati Nufus dari Ilkom 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu memberikan video pembelajaran tentang kutipan. Selamat menyaksikan. Masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kutipan. Kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan tersebut, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan dan ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiahnya sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapatan penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Selanjutnya, apa sih fungsi dari kita membuat kutipan? Kutipan itu memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kutipan antara lain yang pertama itu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Kemudian, untuk memudahkan membedakan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Selanjutnya, untuk mencegah pengulangan penulisan data pustaka dan meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, untuk memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Apa tujuan kita membuat kutipan? Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi, selalu terdapat kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan sebagai yang pertama yaitu sebagai landasan teori. Kemudian kutipan berfungsi sebagai penguat pendapat penulis, penjelas suatu uraian, dan bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan oleh seorang penulis. Di antaranya itu, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Dan penulis harus bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketentuan kutipan. Selanjutnya, penulis harus memastikan kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Dan jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Penulis juga harus mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, dan penulis harus memperhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu manfaat kutipan. Apa saja ya manfaat kutipan? Yang pertama itu ada untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, untuk mengkaji interpretasi penulis,
terhadap bahan kutipan yang digunakan. Selanjutnya, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau biasa kita kenal dengan plagiat. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan antara lain ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan pada catatan kaki, kutipan atas ucapan lisan, kutipan dalam kutipan, dan kutipan langsung pada materi. Lanjut, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. Di dalam kutipan langsung ini masih ada dua bagian, yaitu kutipan langsung singkat dan panjang. Yang mana kutipan langsung singkat ialah dengan mengutip sumber bacaan yang tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip sebagai bagian atau kelanjutan dari isi tulisan, tetapi bukan paragraf baru yang diikuti oleh koma 2 di atas. Sumber kutipan diketik di sebuah frase kutipan. Seperti namanya, kutipan panjang, kutipan ini sangat panjang. Disebut kutipan panjang dengan 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, panjang kalimat yang dikutip melebihi dari 40 kata. Panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Teks menggunakan spasi, jarak yang lebih rapat antara baris dan kutipan. Cara menulis kutipan itu bagaimana? Cara menulis kutipan itu ada 4 cara. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Untuk contoh pada kutipan, bisa lihat di atas ya teman-teman. Dari pembahasan yang kita bahas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah makalah dapat dijadikan sebuah pengukuran tingkat profesionalitas seseorang. Penulisan kutipan dan daftar pustaka menjadi sebuah nilai penting dalam sebuah makalah. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.